Pernahkah kalian membayangkan meninggalkan segalanya? Rumah mewah, keluarga, harta, bahkan nama baik. Lalu mati dalam kemiskinan dengan tubuh yang bahkan tidak bisa terbungkus sempurna oleh kain kafan? Ini kisah nyata. Kisah seorang pemuda yang memilih jalan itu dengan senyuman di wajahnya, sang putra mahkota Makkah. Mus'ab bin Umair bukan sekadar kaya. Ia adalah definisi kemewahan itu sendiri. Setiap helai benang di bajunya bernilai lebih mahal dari makanan sebulan untuk keluarga biasa. Minyak wanginya diimpor khusus dari negeri Persia. Ketika ia melintas, wanginya tertinggal bahkan setelah ia menghilang di kelokan jalan. Ibunya? Ibunya. Wanita yang mencintainya dengan cara yang keliru. Setiap permintaan Mus'ab adalah perintah. Setiap keinginannya adalah hukum. Ia dibesarkan dalam genggaman emas, dibuai dalam selimut sutra, tapi ada yang kosong. Mus'ab merasakannya setiap malam. Di balik semua kemegahan itu, ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh parfum termahal sekalipun. Hingga suatu hari ia mendengar bisikan tentang seorang pria di Dar Al-Arqam. Seorang pria yang bicara tentang kebenaran yang berbeda, tentang Tuhan yang tidak memandang status sosial, tentang kehidupan yang lebih dalam dari sekadar penampilan. Mus'ab tahu jika ia masuk ke rumah itu hidupnya tidak akan pernah sama lagi, dan ia tetap melangkah masuk. Bayangkan wajah seorang ibu ketika mengetahui anaknya, anak yang telah ia besarkan dengan segala kemewahan, memilih jalan yang akan menghancurkan nama keluarga. Bukan kemarahan biasa yang muncul. Ini adalah perasaan pengkhianatan yang mendalam. Kau pilih dia, kau pilih Muhammad daripada ibumu. Suara itu memecah hati Mus'ab, tapi ia sudah melihat kebenaran. Dan kebenaran itu terlalu indah untuk ditinggalkan. Ibunya mengurungnya. Ruangan yang dulu penuh kasih sayang berubah menjadi penjara. Tidak ada lagi makanan mewah, tidak ada lagi pakaian sutra. Hanya dinginnya lantai batu dan kegelapan. Tapi Mus'ab tidak kesal. Di dalam kegelapan itu ia menemukan cahaya yang sebenarnya ketika akhirnya ia dibebaskan, atau lebih tepatnya dibuang ia keluar dengan tubuh yang lemah, pakaian yang lusuh. Pemuda yang dulu berjalan dengan bangga, kini berjalan tersandung. Tapi ada api di matanya. Api yang tidak pernah dimilikinya saat mengenakan sutra dan emas. Lalu apa yang terjadi pada pemuda yang kehilangan segalanya ini? Apakah ia menyesal? Rasulullah memanggil Mus'ab suatu hari. Para sahabat senior saling berpandangan. Ada misi penting mengislamkan kota Madinah, kota yang akan menjadi masa depan Islam. Ini tugas berbahaya. Kota asing, suku-suku yang bermusuhan, dan satu orang utusan. Mus'ab, kata Rasulullah dengan lembut, aku mengutusmu ke Madinah. Pemuda yang masih merasakan bekas siksaan di tubuhnya itu mengangguk tanpa ragu, tanpa protes. Di Madinah, Mus'ab menghadapi tantangan terbesar. Suatu hari, dua pemimpin suku yang terkenal keras, Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khudair, datang dengan tombak di tangan. Wajah mereka penuh kemarahan. Kau datang ke tanah kami menyebarkan ajaran asing. Mus'ab tidak lari, tidak berteriak minta tolong. Ia hanya tersenyum-senyum yang tenang, yang lahir dari keyakinan mendalam. Duduklah sebentar, katanya dengan suara yang hampir berbisik. Jika setelah mendengar kalimatku, kalian tidak suka, aku akan pergi, tidak ada paksaan. Ia membacakan ayat-ayat Al-Quran, suaranya bergetar, tapi bukan karena takut, karena cinta. Yang terjadi selanjutnya adalah keajaiban. Dua pria yang datang dengan niat membunuh, pulang dengan hati yang bercahaya, mereka masuk Islam. Dan berkat mereka, seluruh Madinah terbuka. Mus'ab, pemuda yang dibuang keluarganya, berhasil menaklukkan kota tanpa setetes darah pun. Tapi ujian terbesar belum datang. Perang Uhud. Angin berhembus kencang membawa debu dan darah. Mus'ab memegang panji Islam dengan kedua tangan. Berdiri tegak di samping Rasulullah. Musuh datang seperti ombak. Pedang-pedang berkilauan di bawah matahari. Dan mereka tahu jika ingin mencapai Rasulullah, mereka harus melewati Mus'ab terlebih dahulu. Pedang pertama datang.
Tangan kanannya terpenggal, rasa sakit yang luar biasa. Tapi Mus'ab tidak berteriak. Ia segera memegang panji dengan tangan kiri, mengangkatnya tinggi-tinggi, Allahu Akbar. Pedang kedua datang, tangan kirinya pun jatuh. Tubuhnya gemetar, darah mengalir deras, tapi panji itu tidak boleh jatuh. Dengan dada yang sudah terluka, ia memeluk panji itu seperti memeluk anaknya sendiri. Muhammad hanyalah seorang Rasul. Ia berbisik ayat Al-Quran dengan napas yang tersendat. Pedang ketiga menusuk dadanya dalam, sangat dalam. Mus'ab roboh. Panji Islam perlahan jatuh dari pelukannya. Matanya yang perlahan meredup masih menatap langit. Apakah ia takut? Tidak. Ada senyuman tipis di wajahnya. Senyuman orang yang tahu ia pulang ke tempat yang lebih indah dari semua kemewahan. Ketika debu perang mereda, Rasulullah berjalan di antara jenazah para syuhada. Langkahnya berhenti di satu jasad. Jasad yang hampir tidak bisa dikenali karena luka-luka. Mus'ab, suara Rasulullah bergetar. Para sahabat mencari kain kafan. Yang mereka temukan hanya selembar kain-kain yang bahkan tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Ironi yang menyakitkan. Pemuda yang dulu bisa membeli ratusan lembar kain sutra terbaik, kini tidak memiliki cukup kain untuk menutupi jasadnya. Rasulullah menangis, air mata beliau jatuh ke tanah yang berlumuran darah. Di Makkah, kata beliau dengan suara yang hampir tak terdengar, tidak ada pemuda yang lebih dimanjakan darimu. Tidak ada yang lebih lembut, lebih cantik, lebih harum darimu. Lalu kau tinggalkan. Demi apa yang kau yakini benar. Mereka menutup kepala Mus'ab dengan kain itu. Kakinya terbuka. Mereka menutupinya dengan daun idkhir. Malam ini 1400 tahun kemudian kita duduk di ruangan yang nyaman. Mungkin dengan ponsel di tangan, makanan di meja, atap di atas kepala. Mus'ab tidak punya semua itu saat meninggal, tapi ia punya sesuatu yang lebih berharga. Prinsip yang tidak bisa dibeli dengan emas seberat gunung. Kadang kita takut kehilangan, takut dicemooh, takut miskin, takut ditinggalkan. Mus'ab kehilangan semuanya, tapi ia menemukan segalanya. Ia mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang apa yang kita genggam saat mati, tapi tentang apa yang kita perjuangkan saat hidup. Dan pertanyaan untuk kita semua, jika kita diminta memilih antara kenyamanan dan kebenaran, jalan mana yang akan kita pilih? Mus'ab sudah memilih jalannya dengan darah, air mata, dan senyuman. Kini giliran kita